di tema 3, benda di sekitarku, subtema yang ketiga, perubahan wujud benda, di pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Namun, sebelum kita masuk di pembelajaran kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran kita adalah, kalian bisa baca sendiri ya anak-anak. Pembelajaran yang ketiga. Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan ngering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, kita akan belajar kemana perginya air saat kita menjemur baju yang basah. Nah, anak-anak, sebelumnya kita akan melakukan percobaan. Nah, lakukan percobaan di bawah ini. Siapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah 2 buah piring kecil, lalu air dan gelas ukur. Lalu, langkah percobaannya adalah isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Lalu letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Setelah itu, biarkan selama 3 jam. Perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, ini adalah gambar hasil ketika piring yang berisi air tadi sudah dibiarkan. Yang pertama di bawah sinar matahari dan yang satunya lagi di tempat gelap. Nah, yang di bawah sinar matahari ternyata airnya semakin lama semakin berkurang. Sedangkan yang di tempat yang gelap malah airnya tetap dan tidak berkurang. Mengapa? Nah, disinilah terjadi yang namanya proses penguapan. Apa itu proses penguapan? Nah, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jadi, penguapan itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Ya, tadi baju yang basah ketika dijemur di bawah terik matahari menjadi kering karena air yang ada di dalam baju tadi menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Anak-anak sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Coba kita hubungkan kata-kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Di sini ada kata membeku, menguap, dan mencair. Lalu ada pengertiannya. Nah, kita mau cari tahu membeku. Nah, membeku itu perubahan wujudnya apa? Menjadi apa? Nah, anak-anak, air dimasukkan ke dalam kulkas dari cair menjadi padat. Itu namanya membeku. Berarti membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Berikutnya ada menguap. Nah, ini baru saja kita pelajari. Menguap tadi perubahan wujudnya apa? Menjadi apa anak-anak? Ya, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi ya anak-anak. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Jadi, matahari mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Nah, anak-anak coba membuat gambar dekorasi yang bertema matahari. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Ya, agar kandungan airnya menguap dan ikan pun menjadi kering. Nah, coba anak-anak, ini adalah contoh pengeringan ikan dengan panas matahari, yaitu menjemur di bawah sinar matahari. Apakah di tempat kalian ada makanan tradisional yang dibuat dengan cara pengeringan?
Coba kalian sebutkan apa makanan tradisional yang dibuat dengan cara mengeringkannya di bawah terik matahari. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat bahwa dalam 1 kilogram ada 1000 gram. Bisa kita cari tahu dengan timbangan tertentu. Nah, di sini Dayu membeli ikan asin. Berat ikan asinnya adalah 2 kg lebih 500 gram. Lalu yang ditanya di sini, berapa gram berat ikan asin yang dibeli oleh Dayu? Nah, berarti di sini 2 kg lebih 500 gram. Itu dijadikan gram. Nah, mana yang belum dijadikan gram? Kalau 500 gramnya sudah ya. Yang belum itu 2 kilo. Nah, kalau 2 kilogram ini berapa gram? Kalau 1 kilogramnya ada 1000 gram. Kalau 2 kilo ada berapa gram anak-anak? Ya, ada 2000. Berarti 2 kilogram itu sama dengan 2000 gram. Ditambah 500 gram, maka 2000 gram ditambah 500 gram ada berapa anak-anak? Ya, ada 2500 gram. Jadi berarti ikan asin yang dibeli Dayu adalah 2500 gram. Sekarang perhatikan, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk itu 1300 gram. Sekarang yang ditanya adalah berapa kilogram berat kerupuk tersebut? Nah, berarti di sini kita tulis ya anak-anak 1300 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, kita uraikan dulu 1300 gram. Itu berarti 1000 gram ditambah 300 gram. Nah, kita ingat ya, 1000 gram itu sama dengan 1 kilo. Berarti di sini sama dengan 1 kilo ditambah 300 gram. Maka berat kerupuk adalah 1 kilogram lebih 300 gram. Karena 300 gramnya ini kalau diubah dalam bentuk kilogram, nanti ada komanya. Jadi kita tulis saja 1 kilogram lebih 300 gram. Nah, perhatikan tiap-tiap gambar berikut. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Nah, di sini timbangan itu seimbang. Berarti beratnya sama ya anak-anak. Di sini 5 kg itu sama dengan 5000 gram. Karena 1 kilogramnya adalah 1000 gram. Nah, sekarang kalau di sini 9 kg berapa gram? Ya, berarti 9 kg dikali 1000, berarti 9000 gram. Nah, selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya anak-anak. Kalian kerjakannya di kertas kalian masing-masing. Hitunglah dalam satuan gram ya anak-anak. Nah, di sini ada timbangan ikan dan timbangan buah. Nah, timbangan ikannya beratnya itu 2 kg lebih 100 gram. Diubah dalam bentuk gram. Nah, yang sudah gram ini tidak perlu lagi kita ubah 100 gramnya. Yang perlu kita ubah adalah 2 kilogramnya. Ingat, 1 kilogram tadi ada berapa gram? Ya, ada 1000. Berarti 2 kilogram ada 2000 gram ya anak-anak ya. 2000 ditambah 100 sama dengan 2100 gram. Berikutnya kalian kerjakan ya anak-anak. Pembelajaran yang keempat. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, anak-anak pasti pernah mengamati ketika kita minum es. Di luar gelas itu biasanya basah ya anak-anak ya. Nah, ini peristiwa namanya adalah mengembun. Bukan berarti air di dalam gelas itu menembus keluar gelas. Bukan anak-anak ya. Nah, peristiwa ini dinamakan mengembun. Apa itu mengembun? Nah, mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Loh, kok gas menjadi cair, Cer?
kita akan pelajari ya anak-anak ya. Nah, di sini ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, ini adalah contoh peristiwa mengembun. Contoh yang lainnya adalah perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan kalian pada kaca, telapak tangan kalian menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Itu karena ada proses pengembunan. Mungkinkah es yang mencair itu dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, di sini udara di sekitarmu banyak mengandung uap air sebenarnya ya. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tidak air dalam gelasnya yang menembus keluar gelas. Tidak anak-anak ya, tapi di luar gelas itu ada udara. Nah, udara yang bersentuhan dengan benda yang dingin atau suhunya rendah itu yang akan berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, proses itulah yang disebut dengan mengembun. Jadi, tetesan-tetesan air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetesan-tetesan air berasal dari uap air di sekitarnya. Jadi, anak-anak sudah tahu ya proses terjadinya embun pagi juga. Embun pagi, kalau kalian pergi ke lapangan pagi-pagi itu, rumput atau tanaman kita itu kok bisa basah ya? Nah, itu terjadi pengembunan anak-anak ya. Kamu telah membaca penjelasan di atas tadi anak-anak ya. Mungkin adakah kata-kata memahami artinya? Nah, untuk memahami artinya, kalian bisa mendiskusikannya dengan teman-teman kalian atau keluarga kalian, atau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Kalian bisa tuliskan kosakata barunya, lalu kalian tuliskan artinya di buku kalian masing-masing. Nah, kosakata yang baru yang teacher kasih itu adalah proses, embun, cuaca, suhu, dan uap. Nah, apa arti kosakata yang baru tersebut? Nah, anak-anak kalian bisa cari ya, dan kalian kerjakan di kertas kalian masing-masing. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses pengembunan. Lakukanlah percobaan berikut ini. Nah, di sini ada percobaannya yang lain ya. Nah, alat yang kita gunakan dan bahan yang kita gunakan atau kita siapkan itu, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Habis itu, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Nah, setelah itu biarkan 1-2 menit. Terus, bukalah tutup gelas tersebut dan perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, yang terjadi di permukaan tutup gelas ini adalah adanya titik-titik air. Nah, ini bukan berarti air di dalam gelas ini naik ke atas ya. Tidak anak-anak ya, tetapi ini adalah proses yang namanya mengembun ya. Karena ada titik-titik air yang berada di permukaan tutup gelas. Anak-anak telah mendengarkan penjelasan teacher tentang percobaan. Nah, kita akan melengkapi bagian berikut ini. Nah, di sini kita akan mengetahui apa arti dari mengembun. Mengembun itu artinya adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari adalah air panas di gelas jika ditutup maka di permukaan tutupnya akan mengembun. Lalu kaca mobil saat hujan maka bagian dalamnya akan ada titik-titik air. Itu tadi adalah contoh peristiwa mengembun. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, anak-anak, di sekolah kita memiliki petugas kebersihan.
Lalu tugasnya apa ya? Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga. Jadi setiap orang yang ada di sekolah itu ya, itu memiliki tugas dan perannya masing-masing. Nah anak-anak, kalian masih ingat nggak video pembelajaran sebelumnya tentang peran dan tugas yang bekerja di sekolah? Seperti peran kepala sekolah, guru kelas, dan lain sebagainya, itu tugasnya apa? Nah anak-anak, kalian kerjakan ini di kertas kalian masing-masing. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah teacher sampaikan kalian bisa mengerti dan memahaminya dan bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan kalian ya anak-anak dan semangat belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari teacher. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Bye bye.